Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menayangkan podcast dengan judul 3 Sudut. Di podcast ini, kami akan menampilkan mengenai tragedi ledakan bom yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aswi Nurbella dengan NIM 2401050215. Di sini saya sebagai host dan rekan saya Ikvina Mahmana Haida dengan NIM 2401050194. Saya sebagai narasumber. Saya Afi Dintan Karimah dengan nomor NIM 2401050190 sebagai narasumber. Selamat menyaksikan. Halo sahabat, selamat datang di 3 Sudut. Sahabat, hari ini kita akan membahas kasus yang bikin geger seluruh Indonesia, yaitu terjadinya ledakan bom di SMA Negeri 72 Jakarta di Kelapa Gading yang terjadi pada tanggal 7 November 2025. Di sini sudah saya hadirkan dua narasumber yang telah membaca dari berbagai sumber dan meneliti mengenai kasus terjadinya ledakan tersebut. Silakan untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, aku Ikvina yang kemarin kebetulan baca detail kasus ini. Halo semuanya, saya Apit yang mulai dari kronologi lengkap dan juga dari berbagai spekulasi. Oke, kita mulai dari kronologi dulu. Dari yang telah kamu baca, Pin, sebenarnya kejadian ini berlangsung itu seperti apa? Jadi gini Bel, kejadiannya itu pada hari Jumat saat ibadah salat Jumat di Masjid SMA Negeri 72. Nah, saat murid-murid ini lagi berkumpul di area masjid, tiba-tiba terjadi ledakan pertama. Dan yang ditambah parah itu ledakannya itu bukan cuma satu kali, tapi multiple explosion atau beberapa ledakan. Jadi saksi di sana itu dengar sekitar 2 atau 3 ledakan itu secara berurutan. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi untuk total itu ada berapa korban ya? Berdasarkan data yang dibaca nih, korbannya itu ada 54 orang. Nah, korbannya itu mayoritas siswa. Nah, mereka ini lagi dirawat secara intensif. Bahkan setelah kejadian pun itu kegiatan pembelajaran itu langsung dihentikan. Terus juga ada sebagian kelas itu langsung dialihkan ke pembelajaran daring karena banyak siswa juga yang mengalami trauma. Terus juga area sekolah masih dalam investigasi. Duh, kalau bayangin suasananya kayaknya serem ya. Oke, aku tuh sebenarnya sangat penasaran ya mengenai faktor pemicu atas terjadinya ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta ini. Oke, kita bahas dari Mbak Afi terlebih dahulu. Nah, jadi pelaku yang diduga ini tuh merupakan seorang siswa laki-laki usianya sekitar 17 tahun, yaitu berangkat ke sekolah membawa bahan peledak. Jadi untuk motifnya sendiri pun belum 100% dikonfirmasi, tapi polisi itu mempunyai 3 kemungkinan. Yang pertama itu adanya bullying atau tekanan sosial, terus yang kedua itu eksperimen pribadi, terus yang ketiga adanya dorongan psikologis. Oke, itu tadi faktor pemicu atas terjadinya ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta versi Afid. Selanjutnya, apakah ada versi lain dari Mbak Iwit? Nah, ada dari yang aku baca nih, pengamat pendidikan dari UGM itu bilang kalau kasus ini itu terjadi karena adanya reaksi personal, bukan karena adanya kayak teror terencana. Artinya ini itu di sekolah itu adanya dinamika antar siswa itu. Mungkin ada siswa yang merasa terpinggirkan atau mungkin ada masalah yang nggak terdeteksi gitu. Jadi ini bukan masalah jaringan teror ya, tapi ada masalah personal siswa yang tidak tertangani. Ya, dan itu jadi masalah besar Bel, karena membuktikan bahwa di sekolah itu ada celah pendampingan psikologis. Terus kita harus lihat soal akses ke bahan peledak. Nah, remaja sudah bisa membuat dan memperoleh bahan seperti itu sudah termasuk warning keras soal pengawasan.
Oke sahabat, selanjutnya kita masuk ke isu yang lebih luas. Pertama mengenai keamanan sekolah. Oke, yang pertama kita akan menanya Mbak Ipin dulu. Bagaimana sih pandangan Mbak Ipin mengenai keamanan sekolah? Jadi kayak gitu tuh menunjukkan kalau sekolahnya ini tuh belum siap untuk menghadapi masalah internal kayak gini kan. Nah, seharusnya sekolah itu kayak melakukan yang pertama kayak pemeriksaan tas, terus pengawasan titik rawan, dan juga SOP dengan adanya kayak benda-benda yang mencurigakan di area sekolah. Terus dan juga ruang ibadah seperti masjid sekolah itu kan sering menjadi tempat untuk kumpul, maka itu harus sudah mempunyai protokol dan juga sistem keamanan yang jelas. Selain dari segi fisik, ada juga aspek dari segi sosial ya. Iya, nah zaman sekarang ini tuh banyak remaja yang merasa sendiri, terisolasi, bahkan ini invisible. Jadi kalau sekolah ini nggak peka sama murid, murid ini bisa menyimpan semuanya, lalu itu melekat di pikiran mereka yang literally mereka itu mengungkapkannya secara emosional. Benar tuh yang dikatakan Kiprian, nah sistem BK di sekolah itu juga harus diperkuat. Jadi BK itu bukan hanya sekedar tempat untuk memanggil siswa saat siswa nakal, tapi juga BK itu harus bisa menjadi ruang aman untuk siswa bercerita. Oke, selain dari ruang BK di sini tuh jadi orang tua itu harus Ikut terlibat ya. tuh orang tua ini tuh harus memantau perubahan perilaku anaknya, terus adanya kayak sifat yang mencurigakan, terus juga adanya kayak gejala emosional mereka. Oke, sebelum kita tutup, aku mau lempar pertanyaan ke sahabat. Oke, pertanyaan yang pertama, apakah di sekolah kalian sudah memiliki protokol keamanan? Pertanyaan yang kedua, apakah kalian sudah merasa di sekolah kalian itu sudah memperhatikan kondisi psikologis siswa? Dan pertanyaan yang ketiga, langkah apa yang harus diambil untuk mengantisipasi agar tragedi ini tidak akan terjadi lagi di kemudian hari? Ini bukan hanya soal satu sekolah ya, ini merupakan peringatan nasional bahwa lingkungan pendidikan itu harus lebih siap dalam menghadapi resiko-resiko baru yang akan datang. Dan semoga kejadian di SMA itu 72 Jakarta ini bisa jadi pelajaran buat kita semua, termasuk guru, orang tua, dan juga murid ini untuk perhatian satu sama lain. Terkadang upaya yang paling efektif untuk pencegahan itu adalah berupa cuman pertanyaan, kamu baik-baik aja gitu ya, kita ungkapin secara tulus. Aduh, ini deep banget sih. Oke, ini terakhir nih. Apakah dari Afid dan juga Ipin ini ada pesan yang ingin disampaikan oleh para sahabat kita mengenai podcast kita hari ini? Nah, semoga diskusi ini tuh bisa membuka mata banyak orang supaya kejadian ini tuh tidak bisa terulang lagi. Oke, kalau dari aku jangan lupa jaga kesehatan mental kalian karena jaga mental itu sama aja dengan keamanan fisik. Oke sahabat, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap aman, tetap peduli. Bye semuanya.